Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6461, Panen Jie Mubai. Chu Feng saat ini sedang duduk bersila, terbang cepat menembus langit berbintang. Meskipun kecepatan transmisi tanah rahasia 9 surga sangat cepat, Chu Feng perlu mencapai gerbang transmisi tanah rahasia 9 surga terlebih dahulu. Alasan mengapa kecepatan Chu Feng saat ini jauh lebih cepat dari sebelumnya adalah karena harta karun yang dikendarai Chu Feng. Pedang itu panjangnya 10 meter. Saat diaktifkan, guntur akan muncul dari segala arah, makanya dinamakan pedang petir. Pedang petir ini bukan senjata, melainkan harta karun yang khusus digunakan untuk bepergian. Itu adalah benda kuno. Chu Feng menemukannya di tas Qian Kun milik kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi. Tentu saja, selain pedang petir yang membantunya dalam perjalanannya, Chu Feng juga memperoleh banyak harta karun, di antaranya sumber daya untuk kultivasi adalah yang paling sedikit. Saya kira semua sumber daya yang baik telah digunakan oleh Tianjian Chanhua dan lainnya, namun, menurut Chu Feng, itu sudah cukup baginya untuk menerobos ke tingkat pertama. Pada saat ini, Chu Feng telah mengintegrasikan semua sumber daya kultivasi dan dapat memurnikannya secara langsung, tetapi dia belum memulainya. Pikiran Chu Feng belum sepenuhnya muncul dari makam kuno. Meski belum lama kami memasuki makam kuno itu, banyak sekali hal yang terjadi di sana. Makam-makam kuno itu jelas sengaja memikat semua orang ke sini. Apakah tujuan mereka sebenarnya hanya agar kita mewarisi warisan? Lalu apa yang dialami Wang Qiang? Mengapa ada perubahan besar seperti itu? Chu Feng tampak tenggelam dalam pikirannya. Meskipun Wang Qiang dengan jelas menyatakan bahwa gerbang surgawi yang dapat dibuka dengan menggunakan formasi pengorbanan untuk memurnikan orang-orang di makam kuno akan menjadi yang terkuat. Namun menurut pemahamannya terhadap Wang Qiang, meskipun Wang Qiang agak kejam dalam banyak kasus, dia tidak akan benar-benar menggunakan nyawa orang yang tidak bersalah sebagai batu loncatan untuk dirinya sendiri. Chu Feng merasa bahwa Wang Qiang pasti telah mengalami sesuatu di makam kuno. Mungkinkah Wang Qiang bertemu dengan orang yang mewarisi warisannya? Api jahat Daozu, hanya mendengar namanya saja, dia tidak terdengar seperti orang baik. Chu Feng merasa bahwa karena peri hantu benar-benar ada, pemilik batu nisan lainnya kemungkinan masih hidup. Warisan yang diterima Yuan Yanri berasal dari penguasa Fentian. Warisan yang diterima Bai Yunqing berasal dari orang suci medis Xuanzhen. Warisan yang diperoleh Xiao Yuer dan Xianhai Xiaoyu berasal dari Dewa Suci Yuhai. Warisan yang diperoleh Song Yun dan Raja Baru berasal dari Dewa Surgawi Penekan Iblis. Warisan yang diperoleh peri Miao Miao berasal dari peri hantu. Warisan yang diterima Wang Qiang berasal dari leluhur Tao api jahat. Chu Feng, di sisi lain, berasal dari leluhur Dao guntur dan api. Meskipun makam kuno itu besar, Chu Feng merasa bahwa setiap warisan yang mereka peroleh tidaklah sederhana. Karena itu, Chu Feng merasa bahwa tanda jimat yang terintegrasi ke dalam jiwa mereka mungkin juga memiliki arti. Namun kini, dia masih tidak dapat melihatnya, itu saja. Setelah memikirkannya, Chu Feng masih belum dapat menemukan alasan spesifiknya. Sebaliknya, Chu Feng menyadari kebenaran lain. Para seniman bela diri ini seperti kapal yang berlayar di sungai, dan mereka biasanya dapat menentukan arah pelayaran mereka. Namun saat mereka menghadapi angin kencang dan ombak, mereka akan hanyut mengikuti arus atau kapal mereka akan hancur dan mereka akan mati.
Makam kuno seperti badai semacam ini, dunia seni bela diri selalu seperti ini. Makhluk yang cukup kuat dapat memengaruhi arahan yang lemah. Jika Anda ingin terbebas dari kendali tak kasat mata ini, Anda harus melampaui mereka, atau setidaknya memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Jadi, Chu Feng berhenti memikirkannya dan mulai berlatih. Pada saat yang sama, suara kuat itu masih bergema di langit berbintang jauh di dalam makam kuno. Namun selain peri hantu dan 2 orang di depan, ada 4 suara lagi. Saya tidak tahu apakah itu suatu kebetulan, tetapi itu sesuai dengan jumlah 7 planet yang berurutan. Namun, pembicaraan mereka sekarang bukan lagi tentang Chu Xuanyuan, melainkan tentang Ji Mubai. Saya benar-benar tidak mengerti, kenapa mendukung omong kosong semacam itu? Itu buang-buang waktu dan sumber daya saja, kata sebuah suara panik. Tao Lei Huo, kau pikir Ji Mubai memusuhi Chu Feng, dan kau takut dia akan mendapatkan keuntungan yang akan merugikan Chu Feng, kan? Kata peri hantu, langsung mengungkap identitas pihak lain. Ternyata suara keras itu milik Master Tao Lei Huo. Aku tidak khawatir tentang itu. Sampah seperti dia tidak berguna dan mustahil baginya untuk menjadi ancaman bagi Chu Feng, jawab guru Tao Lei Huo. Lei Huo, kamu sungguh murah hati. Kita semua mewarisi keahlian unik kita masing-masing, tapi kamu memberiku senjata ajaib pribadimu. Tapi dia tidak bisa mengendalikan senjata ajaib itu, kan? Kata salah satu suara itu. Apa yang kau tahu? Aku punya rencanaku sendiri, kata Master Tao Lei Huo. Chu Feng memang punya bakat terbaik. Kalau bukan karena warisanku lebih cocok untuk Xian Miao Miao itu, aku pasti ingin memilihnya, kata peri hantu. Yang terpenting adalah yang benar, Chu Feng memiliki bakat terbaik saat ini, tetapi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi penerus yang lebih kuat di masa depan, kata suara lain. Mendengus. Master Tao Lei Huo mendengus pelan sambil tersenyum percaya diri. Para senior, bisakah kalian diam? Pada saat ini, sebuah suara datang dari sebuah bintang di langit berbintang ini. Dialah pria yang menyebut dirinya kaisar. Begitu dia membuka mulutnya, langit berbintang benar-benar menjadi sunyi, dan ketujuh makhluk maha kuasa itu berhenti berbicara. Setelah ketujuh orang ini diam, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali, dan tidak ada jejak mereka yang dapat ditemukan. Namun, pria yang menyebut dirinya kaisar mampu menemukan posisinya melalui suara. Di antara bintang-bintang, ada istana megah yang dipenuhi dengan kekuatan formasi. Namun secara keseluruhan, aula ini lebih tampak seperti altar. Di tengah altar, ada seseorang yang terbaring, Ji Mubai. Ji Mubai saat ini dalam keadaan koma, dan kekuatan formasi di aula ini berputar di sekitar Ji Mubai. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan kekuatan yang besar ke dalam tubuh Ji Mubai. Kekuatannya belum sepenuhnya terintegrasi, tetapi garis besarnya masih terlihat. Itu adalah makhluk humanoid yang dipanggil Ji Mubai sebelumnya. Makhluk humanoid itu saat ini berada dalam keadaan virtual, tetapi tubuhnya lebih besar dan kekuatan yang dipancarkannya lebih mengerikan. Gabungkan dan tingkatkan. Tiba-tiba, suara laki-laki yang menyebut dirinya kaisar terdengar. Kekuatan formasi seni bela diri langsung berlipat ganda, dan makhluk humanoid itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Ji Mubai. Pada saat ini, Ji Mubai juga membuka matanya. Aku tidak mati? Reaksi pertama Ji Mubai adalah ketakutan.
Ia ingat betul bahwa ia ditelan oleh monster yang dipanggil Song Yun. Saat itu, ia merasakan napas kematian dan kemudian kehilangan kesadaran. Lebih dari mati, rasakan tubuhmu, suara laki-laki yang menyebut dirinya kaisar terdengar. Melihat ini, Jie Mubai juga mengerti bahwa pastilah keberadaan misterius inilah yang menyelamatkannya. Setelah mengikuti instruksi pria yang menyebut dirinya kaisar dan merasakan kondisi fisiknya sendiri, Jie Mubai langsung sangat gembira. Menurutnya, kekuatan yang dimilikinya sekarang sudah cukup untuk menyatukan dunia bela diri yang luas ini. Bahkan di Istana Suci Tujuh Alam, dia pasti memiliki keputusan akhir. Meskipun jiwa harus dikorbankan, kekuatan ini pasti sepadan. Terima kasih, Tuan. Jie Mubai segera berdiri dan bersujud ke arah datangnya suara itu. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.